Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibni Abdillah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa aminil ummah wa mafatihir rahmah wa sahabihi nujumil ihtida wa masabihil iktida wa tabi'ihim lisanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata ilmullah wa midadu kalimatillahi tamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fadilatul Mukarram Ki Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin, Fadilatul Mukarramah Nyai Hajah Aina Al-Mardiya Anwar selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah, yang mana senantiasa kita harapkan doanya, kita harapkan nasihatnya, kita harapkan juga ridhonya demi kesuksesan para santri-santrinya, kesuksesan dan keberhasilan di dunia maupun keberhasilan di akhirat. Dan juga Fadilatul Mukarramin, para sahabat pendengar setia daripada Radio Risalah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Tapi ada dua kenikmatan yang mana tidak Allah berikan kepada semua makhluknya kecuali kepada orang-orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kemudian salawat serta salam kita aturkan, kita junjungkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan nasihat daripada Abah Ma'ruf dan juga Umi Aina kepada para santri-santrinya untuk selalu melazimkan, untuk selalu mengamalkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis dikatakan aksiru alayya minas salati, yaitu perbanyaklah kalian untuk berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, fi kulli yaumil jum'ah, khususnya pada setiap hari Jumat, untuk meningkatkan banyaknya selawat kita kepada Rasulullah SAW. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Barang siapa yang mana dia semakin banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, karena akrabuhum minni manzilatan, maka dia akan semakin dekat denganku nanti di akhirat kelak, kata Rasulullah SAW. Dan selawat ini itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk kemuliaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, maka Allah sendiri yang akan memuliakan kita. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW telah mulia dengan sebab Nabi Muhammad SAW, karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu umat-umat terdahulu yang mana mereka hidup jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka yang memuliakan Nabi Muhammad, mereka yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah juga memuliakan
Allah angkat derajat mereka, Allah agungkan mereka. Dikisahkan pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, itulah seorang preman yang mana selama 200 tahun dia tidak pernah berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti berbuat kerusakan, berbuat keburukan, berbuat kezaliman di mana-mana. Suatu ketika dia menikah. Karena saking bencinya kaum Bani Israel terhadap orang itu, diangkat, ditarik kakinya, lalu jenazahnya dibuang di tempat sampah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, tolong jenazah ini engkau rawat, engkau kuburkan jenazah ini dengan baik-baik." Kemudian apa kata Nabi Musa alaihi salam? "Ya Rabb, kaum Bani Israel sebagai saksi bahwasanya orang ini selama 200 tahun tidak pernah berhenti bermaksiat kepadamu ya Rabb, tidak pernah absen untuk berbuat kerusakan, berbuat kezaliman, kejahatan di mana-mana. Kenapa saya harus mengurusi jenazah ini?" Kemudian apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya walaupun dia selama 200 tahun tidak pernah berhenti bermaksiat kepadaku, tidak pernah berhenti berbuat kejahatan, keburukan di mana-mana, tapi ketahuilah wahai Musa, ketika dia membuka kitab Taurat, dia menemukan adanya namanya Nabi Muhammad SAW di kitab Taurat tersebut. Dia cium nama itu, lalu dia letakkan di antara kedua matanya, lalu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab itulah saya hapuskan semua dosa-dosa yang dia lakukan selama 200 tahun, kejahatan, kezaliman apapun bentuknya itu yang dia lakukan selama 200 tahun, saya hapuskan semuanya. Lalu saya nikahkan dia kepada 70 bidadari. Sebab apa? Sebab dia memuliakan Nabi Muhammad SAW, dia mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Saking agungnya Nabi Muhammad, saking mulia Nabi Muhammad, Allah ketika memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja. Ini berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain. Allah panggil nabi-nabi yang lain hanya menggunakan namanya saja. Contohnya di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Adam alaihi salam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh alaihi salam, "Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaik." Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa la takhaf." Wahai Musa, jangan takut. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah." Peganglah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, kami telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Tapi kita lihat berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah panggil namanya dengan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'nak. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah panggil Nabi Muhammad SAW dengan ya ayyuhan nabi. Allah panggil dengan ya ayyuhar rasul. Allah tidak panggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, ya Ahmad, wahai Ahmad, wahai Muhammad. Allah panggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi. Itu sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala
bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain, maka sudah secara otomatis Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat-umat yang lain. Dalam kitab Sabilul Ibtikar, karya daripada Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, bahwasanya di situ terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa menemukan dalam kitab Taurat ada sebuah umat yang mempunyai keutamaan fadilah yang sangat-sangat luar biasa. Bertanya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini ajidu fil alwah ummatan." Ya Rabb, saya menemukan dalam kitab Taurat ini ada umat yang mana yahsyuruna yaumal qiyamah wujuhum ala suratil qamar lailatal badar. Ya Rabb, saya menemukan dalam kitab Taurat ini ada umat yang mana mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, wajah mereka terang benderang bagaikan rembulan. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Rabb. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ummatu Ahmad, mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsyuruhum yaumal qiyamah qurran muhajjalin min atharil wudu was sujud. Ya wahai Musa, ada umatnya Nabi Muhammad SAW tadi itu, saya akan bangkitkan mereka nanti di pada mahsyar, wajah mereka terang benderang bagaikan rembulan. Itu disebabkan karena bekas sujud mereka, bekas wudhu mereka ketika berada di dunia. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini ajidu fil arwah ummatan." Ya Rabb, saya menemukan dalam kitab Taurat ini ada umat yang mana yusallu nafil yaumi wal laila khamsa salawat, yang mana setiap harinya mereka melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Dan ketika mereka melaksanakan sholat, wa taftah lahum abwaabas sama wa tanzilu alaihim rahmah. Ketika mereka melaksanakan sholat, engkau buka pintu langit, lalu engkau turunkan rahmat, engkau hujani mereka dengan rahmat-Mu ya Rabb. Faj'alhum ummati, jadikan mereka ini sebagai umat. Karena Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ummatu Ahmad, mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan lagi Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, id ajidu fil arwah ummatan." Saya menemukan ada umat yang mana idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha. Jika ada umat yang mana mereka berniat suatu kebaikan tapi mereka tidak bisa melaksanakannya atau tidak jadi melaksanakannya, katabtalahu hasanatan wahidatan, engkau berikan kepada mereka satu kebaikan. Wa na'amilaha kutibalahu ashra amthaliha illa 700 dhaf. Tapi ketika mereka melaksanakan apa yang mereka niatkan, engkau ganjarkan kepada mereka, engkau berikan kepada mereka pahala sebanyak 10 kali lipat hingga 70 kali lipat. Faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Lagi-lagi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ummatu Ahmad, mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Musa melihat keagungan yang banyak daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, basatta hadal khair li Ahmad wa ummati." Engkau telah bentangkan karuniamu, engkau bentangkan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Kalau begitu, faj'alni min ummati, jadikanlah saya, kata Musa alaihissalam, sebagai bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin." Wahai Musa, saya telah memilihmu di antara manusia yang lain dengan kalamku, dengan risalahku. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin, dan ambillah apa yang aku telah berikan, aku telah tentukan kepadamu, dan jadilah engkau sebagai orang-orang yang bersyukur.
Untuk itu, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikatakan, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang mana bersalawat kepadaku satu saja salawatnya, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali salawat. Wa hatta anhu biha asyar sayyi'at, Allah akan hapuskan dosanya sebanyak 10 dosa. Wa rafa'ahu bi asyar derajat, Allah angkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Untuk itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja seorang nabi, seorang rasul, seorang kalimullah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang patut kita lakukan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melazimkan salawat kita kepada Rasulullah SAW, karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Kiranya ini yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.